Teman-teman, ada loh caranya meminta agar terjadi. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Ini masuk akal banget. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di kisah Quora kali ini ada sebuah hal yang sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena coba lihat diri kamu. Diri kita itu ajaibnya selalu punya permintaan yang rata-rata sama ya. Kalau dipikir-pikir, nggak ada satu hal pun yang kebetulan itu sampai loh ke hidup kamu. Termasuk video ini. Coba sekarang. Di bagian depan ini saya ingin langsung aja bertanya kepada kamu sebagai sahabat saya nih. Coba ingat-ingat. Belakangan ini kamu pernah nggak ada rasa kecewa? Iya, rasa kecewa dalam hati karena kenapa ya kok saya sudah lama meminta tapi tidak kunjung terkabul apa yang saya pinta kepada Tuhan. Ada. Kalau memang ada, berarti ini bukan kebetulan ya. Video ini bisa sampai ke beranda kamu atau malah tidak kebetulan juga kalau video ini kayaknya memikat kamu untuk kamu tonton. Ya udah, tanpa banyak basa-basi, sekarang saya akan langsung aja membacakan kisah dari Quora yang ada kaitan atau hubungannya dengan topik tadi. Ini menarik nih. Jadi gini. Intinya, saya melihat ada seseorang yang dia itu punya pertanyaan mengenai sebuah doa. Pertanyaan itu simple, sepele, sederhana, sama seperti pertanyaan yang saya yakin banget ada di benak kamu. Simple. Intinya dia bertanya, kalau memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik, kenapa Tuhan tidak kunjung mengabulkan apa yang saya pinta? Di mana letak kesalahan saya? Wah, ini nih, bener nggak? Apakah benar ini pertanyaan yang sering kali kamu tanyakan juga belakangan ini, atau bahkan bukan belakangan ini, seumur hidup bahkan kamu tanyakan pertanyaan ini dan nggak ada satupun yang bisa menjawabnya kecuali seizin Tuhan melalui video ini. Nah, sekarang ayo, saya akan langsung menjabarkan kenapa masalah itu bisa ada dalam hidup kamu dan solusinya bagaimana ya. Tolong dengarkan baik-baik, ini dia petunjuk yang benar. Gini teman-teman, sekarang saya minta tolong dong. Tolong kamu buatkan saya es teh manis pakai gula dikit ya. Loh, kok bengong? Kenapa bengong? Kaget ya? Kok tumben-tumbenan Mas Aryan nyuruh bikin es teh manis? Biasanya nyuruh berdoa, nyuruh pejemin mata. Ini nyuruh bikin es teh manis. Ada apa mas? Nah itu yang terjadi sama doa-doa kita. Sadar nggak? Saya ulangi, sadar atau tidak, itu loh yang terjadi sama doa-doa kita. Maaf ya, maaf banget nih. Sadar atau tidak, seringkali kita itu meminta sama Tuhan, persis seperti saya minta dibuatin es teh manis sama kamu tadi. Saya kan minta, tolong dibuatkan es teh manis pakai gula sedikit. Kenapa kamu bengong? Jawabannya karena nggak masuk akal mas. Gimana caranya saya yang nan jauh di sini bisa bikinin Mas Aryan es teh manis? Kan ngirimnya pakai apa mas? Saya nggak punya Doraemon buat nganterin es teh manis saya ke Mas Aryan, betul? Nah sekarang coba, ini yang pertama. Penyebab doa kita itu belum kunjung dikabulkan karena permintaan kita tidak sama keadaan yang semestinya. Saya ulangi ya, Lihat apa yang kamu barusan minta atau sering kali minta sama Tuhan. Apakah yang kita minta sama Tuhan itu sama nggak? Sama atau tidak konteksnya, bentuknya sesuai nggak dengan keadaan kita saat ini? Misal gini, kamu pengen punya anak, boleh nggak minta sama Tuhan? Boleh banget, bahkan harus. Nah terus kenapa belum dikasih anak? Coba lihat. Diri kita selama ini bisa berkata layak dapat anak, apa buktinya? Sama seperti saya tadi minta dibuatin es teh manis sama kamu, itu kan gak masuk akal mas. Gimana cara ngirimnya? Kalaupun bisa terkirim, esnya udah cair dong mas. Lah iya, gak masuk akal kan kalau saya suruh kamu bikin es teh manis. Kenapa? Karena konteksnya gak nyambung. Saya jauh sama kamu. Tapi masuk akal gak kalau saya suruh kamu, ayo pejemin mata sekarang? Bisa gak?
Bisa, kenapa? Karena itu sesuai dengan keadaan. Gampang mas, tinggal menjemin mata aja beres. Nah sama, kita minta sesuatu sama Tuhan, itu ngaca dulu lagi. Ngaca dulu bukan berarti dosa kita banyak atau sedikit, bukan. Bukan berarti kita juga harus suci. Tidak teman-teman, tidak. Tapi yang saya ingin kamu lakukan adalah coba lihat. Diri kita nih punya permintaan. Tanyakan, kita pantas belum dengan permintaan kita? Cara tahu pantasnya atau enggak gampang. Lihat, apa usaha yang kita lakukan belakangan ini untuk memantaskan diri dengan apa yang kita pinta sama Tuhan. Saya ulangi ya, kita ngerasa nih diri kita pantas atau enggak, cara ngeliatnya gampang. Gampang. Lihat deh, usaha apa yang sudah kita lakukan belakangan ini, selama ini, yang menunjukkan bahwa kita nih pantas loh untuk mendapatkan apa yang saya pinta kepada Tuhan tadi. Misal, diri kita pengen punya jodoh nih. Jodohnya misalnya saya pengen mas punya laki-laki yang sifatnya tuh berwibawa, bisa ngayomin saya dan keturunan saya. Oke, bagus, minta sama Tuhan. Tapi sadar nggak? Sadar atau tidak, setiap permintaan kita itu dikabulinnya di saat yang tepat loh. Saya ulangi ya, setiap permintaan kita sadar nggak dikabulinnya itu di saat yang tepat. Nah kapan tuh saat yang tepat? Saat yang tepat itu adalah di saat kita benar-benar udah pantas. Nah sekarang kalau kita pengen apa yang kita doakan itu cepat terjadi, cepat-cepatlah pantaskan dirimu. Logis kan? Saya ulangi lagi biar kamu makin jelas. Begini, saya ingin kamu lihat kisah hidupmu sendiri. Lihat, bener nggak? Ketika doa kamu terkabul, itu pasti doa itu terkabul di saat yang tepat. Betul? Sampai sini paham? Nah, terus kamu telusuri lagi. Bener atau tidak, saat yang paling tepat ketika doamu dulu dikabulin, itu ada di waktu memang kamu pantas mendapatkan itu. Sadar? Jelas sampai di sini? Nah, sekarang berarti logikanya kalau doa itu terkabul di saat kita pantas menerimanya, yang harus kita lakukan agar doa kita cepat terkabul adalah apa? Betul, cepat-cepatlah, bergegaslah untuk memantaskan diri. Kita pengen apa? Minta, tapi jangan cuma ngelamun scrolling handphone. Jangan cuma tidur-tiduran. Jangan cuma DM colongan sama saya, sama orang-orang di luar sana. Gak bisa begitu. Paham ya? Nah, ini sebuah logika yang sangat logis kan, yang selama ini kamu baru sadar baru aja di video ini. Betul nggak? Nah, sekarang sebentar. Saya akan langsung mengajarkan kepada kamu, ketika kamu sekarang udah paham nih bahwa emang bener ya mas, kok bisa ya? Ini bener loh. Saya tuh doanya terkabul di saat saya memang sudah pantas mas. Nah betul juga. Nah pertanyaannya, ada nggak mas cara saya bisa memantaskan diri dengan cepat? Caranya ada. Mau tahu nggak? Mau ya? Oke. Nih. Cara memantaskan diri dengan cepat itu bisa cukup inget 3 hal aja. Apa itu mas? Yang pertama, stop nanya, usaha dulu. Saya ulangi, selama ini mungkin kita diajarinnya banyak bertanya. Atau ada juga pepatah malu bertanya sesat di jalan. Itu benar. Tapi sebelum nanya, cari dulu, usaha dulu. Misalnya gini, kamu pengen jadi orang yang lebih kaya, bagus. Coba lihat, video pagar kehidupan apa tentang rezeki yang sudah kamu tonton, berapa banyak? Kalau masih kurang dari 10, tambahin. Tambahin dulu video pagar kehidupan yang sesuai dengan permasalahan kamu dengerin. Minimal totalnya 10 aja. Abis itu baru kamu tanya sama Tuhan harus ngapain berikutnya. Jadi gampang. Yang pertama kamu cari tuh video pagar kehidupan yang ada kaitannya dengan topik permasalahan kamu. Cari dulu, dengerin minimal 10 aja. Sehari 2, besok 2, besok lagi 2, sampai 10. Udah 10 biasanya jalan keluar tahu harus kemana. Kalau masih buntu juga baru minta petunjuk Tuhan. Pasti langsung dibales. Kenapa? Karena di saat itu kita sudah lebih pantas. Betul? Jadi cara yang pertama, tonton 10 video pagar kehidupan dulu, baru minta petunjuk sama Tuhan kalau masih buntu.
Cara yang kedua adalah lupain aja dulu, nanti coba lagi. Teman-teman, memantaskan diri itu jadi susah. Kenapa sih? Karena kita ngotot. Aduh, tadi kata Mas Aryan saya harus mantasin diri, berarti saya ini kurang begini, kurang begitu. Kamu paksain diri kamu terus, jadinya lama. Kenapa? Karena rezeki tidak berpihak kepada orang yang ngotot. Jadi kalau kamu punya sebuah keinginan, udah, sambil kamu nonton video Pagar Kehidupan, ingat pesan saya, lupain aja dulu semuanya, nikmatin hidup kamu, karena biasanya yang membuat keinginan kita terhalang adalah rasa stres yang menumpuk akibat kita terlalu terburu-buru. Bener apa bener? Coba renungkan. Bener banget ya, ketampar banget karena ini kamu banget. Oke, gak apa-apa, lakukan itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini lebih lucu lagi. Apa ini, Mas? Kamu buat taruhan sama temen atau sama keluarga atau sama siapapun. Kamu bilang begini, contoh, tahu nggak? Saya janji sama kamu, dalam waktu 12 bulan ke depan penghasilan saya bisa menyampai 20 juta per bulan. Wah. Kalau dalam waktu setahun saya tidak sampai 20 juta per bulan, nih lihat nih. Lihat handphone saya buat kamu. Mas, sebentar mas, ini aneh nih mas. Jangan ngomong sembarangan atuh mas, ini kan handphone saya satu-satunya. Gini loh, dengerin. Maksud saya taruhan kepada teman atau orang terdekat tuh supaya kita kepepet. Sadar nggak sih yang buat kita jadi nggak maju tuh apa? Karena kita tuh di zona nyaman mulu. Hey, kamu tuh pinter. Saya ulangi, diri kamu tuh sebenarnya luar biasa jenius lagi, sadar gak? Cuman di waktu kepepet, betul apa betul? Nah, oke deh, gak usah handphone, jangan handphone ya. Apapun, misalnya gini, kamu bilang ke temen, dalam waktu sekian lama kalau saya gak sampai target saya X, saya janji bakal kasih kamu misalnya uang atau traktir makan di tempat yang kamu tahu tuh lumayan mahal. Jadi gak harus handphone. Nah, dari situ otak kita yang jenius ini diciptakan Tuhan, kalau kepepet akan memunculkan banyak ide yang tadinya nggak ada. Saya ulangi, otak kita yang sama Tuhan diciptakan jenius ini ketika kepepet akan memunculkan banyak ide. Jadi coba deh, kamu sekarang berani nggak cari teman kamu atau cari saudara atau siapapun yang biasa kamu ajak ngobrol, atau mungkin kalau bisa di sosmed aja gitu, iseng gitu. Saya punya target X. Kalau dalam waktu sekian lama tidak tercapai, saya janji bakal traktir kalian semua. Wah. Ketika kalian sudah bisa ngomong begitu, lihat deh, kepepet mode on. Tahu kepepet mode on apa? Mode kepepet kalian di otak akan nyala. Dan ketika mode kepepet kita di otak nyala, di saat itulah mendadak ide-ide menuju keinginan kita tadi muncul bertubi-tubi. Padahal tadinya kagak ada. Gak percaya? Cobain. Tapi inget ya, kamu jangan lakukan ini terus begitu gagal kamu nyari saya gitu. Jangan ya. Kalau yang nomor 3 ini gak berani, gak usah. Tapi biasanya orang yang ngelakuin nomor 3 ini berani, the power of kepepet itu nyata loh. Dan di saat dia kepepet, tiba-tiba ada aja ide-ide brilian yang tadinya nggak muncul, jadi muncul. Jadi saya disclaimer dulu ya. Untuk yang nomor 3 tadi, itu butuh keberanian. Dan saya tidak memaksa kamu untuk melakukan. Tapi kalau berani, lihat deh keajaiban yang muncul tiba-tiba dalam hidup kamu. Saya melakukan itu dan banyak orang yang saya tolong melakukan itu juga. Itu nyata. Bener nggak? Coba kamu share di komentar ya. Bagi yang pernah merasakan the power of kepepet, kekuatan power kepepet itu bener atau enggak, kamu share di komentar deh, biar yang lain baca dan nanti saya berikan hati. Oke? Itu aja teman-teman yang bisa saya lakukan buat kamu di hari ini. Apapun yang sedang menjadi permintaan kamu, saya doakan semoga lekas terkabul. Dan ingat ya, semoga apapun yang terkabul itu bisa membuat kamu semakin menjadi manusia yang bahagia dan dekat sama Tuhan. Karena apapun yang kita pinta, biasanya itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kamu memang benar-benar mau dapat kebahagiaan, coba kamu dengerin video ini berulang kali, praktekkan, dan coba pikirin deh. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi relate banget ya sama kamu? Betul? Kalau memang iya, klik jempol ke atasnya.
Sudah? Terima kasih ya. Berkah buat hidup kamu selamanya. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.